Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wuwu nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampun Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Sang Mempelai. Dalam seri ke-137 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Sukmo, Elias sebagai Kitayu, Wenda Lubis sebagai Kembang Joyokusumo, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Sukmo menolak pusaka Kiai Pedang Kangkam dari Kitayu yang menyerahkan pusaka sakti itu. Tubuh Kitayu bergetar hebat karena memegang pusaka yang berpamor tinggi. Kekuatan dahsyat muncul dari tubuhnya yang telah renta. Sukmo yang berpakaian sutra putih itu hanya diam, mundur selangkah karena ngeri sekali memperhatikan Kiai Pedang Kangkam yang bersinar kebiru-biruan. Malah makin mencekam dan menggigit. Tak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi niatnya menolak pusaka itu. Tetapi Kitayu memburunya dengan langkah-langkahnya yang setapak demi setapak mendekatinya, mengulurkan pusaka Kiai Pedang Kangkam kepadanya. Eyang, janganlah Eyang memaksa saya untuk menerima pusaka itu. Sungguh Eyang, saya tidak ingin menumpahkan darah sesama saya. Maafkan saya Eyang, apabila saya tidak mau menerima pusaka itu. Biarkanlah Eyang Tayu saja yang membawa pusaka itu Eyang. Aji Sukmo, terimalah pusaka ini. Hanya padamu saja pusaka ini cocok dan pantas dibawa. Hanya seorang pendekar yang berbudi pekerti luhur yang pantas menyimpan pusaka ini untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang selama ini diinjak-injak. Apabila pusaka ini jatuh ke tangan orang yang berhati jahat, maka celakalah, dunia akan hancur, Aji Sukmo. Tapi Eyang, saya ngeri sekali melihat pertumpahan darah oleh ganasnya Kiai Pedang Kangkam yang pernah Eyang pakai di tambak beras. Saya ngeri Eyang. Saya tidak tega menggunakan pusaka itu hingga tercurah darah sama saya. Tidak Eyang, saya tidak bisa menerima pusaka itu. Aji Sukmo, perhatikanlah baik-baik pusaka ini. Kiai Pedang Kangkam hanya cocok untukmu. Kalau dulu pusaka ini dibawa oleh kakekmu hingga jatuh ke tanganku, semata-mata adalah pilihan yang maha kuasa. Sebab apabila seseorang tidak cocok membawa pusaka ini, akibatnya akan fatal sekali. Karena kakekmu seorang seniman, maka ia tidak mungkin membawa pusaka ini untuk turun ke medan laga. Tetapi sebaliknya, eyangmu yang sudah renta ini, eyangmu yang setidak-tidaknya pernah memiliki darah seorang pendekar, seorang prajurit yang turun ke medan laga, mau tidak mau harus mengindahkan pusaka ini. Tapi Eyang, saya telah berjanji untuk tidak membawa pusaka apapun. Saya tidak mau menumpahkan darah sesama saya. Untuk memiliki senjata sakti bukan semata-mata untuk menumpahkan darah sesamamu, Nger. Kecuali terpaksa. Eyang terpaksa menumpahkan darah di tambak beras. Semata-mata untuk menyingkirkan orang-orang yang lalim, serakah, dan congkak. Kau tahu, Adi Kending telah melakukan banyak kesalahan. Orang tua yang mengaku-aku sebagai eyangmu adalah orang yang serakah. Dia adalah penghasut dan pengacau di Mataram. Kau harus tahu itu. Sehingga aku rela menyembelihnya. Lebih baik mengorbankan seseorang daripada membiarkan dia hidup, tetapi banyak orang yang menderita karenanya. Eyang, saya tak kuasa menerima pusaka itu. Sungguh Eyang, melihat pamor pusaka itu pun, saya telah gentar. Saya tidak bisa Eyang. Aji Sukmo, apabila kau tidak mau menerima pusaka ini, lalu kepada siapa aku persembahkan pusaka sakti ini?
Hah? Eyang, berikanlah pusaka itu pada yang membutuhkannya, agar orang itu dapat memanfaatkan pusaka Kiai Pedang Kangkam yang berpamor amat tinggi. Bukan pada saya, Eyang. Tetapi aku hanya punya murid kau, Aji Sukmo. Selain dirimu siapa lagi yang tidak akan menyerahkan pusaka ini pada siapapun juga? Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pusaka Kiai Pedang Kangkam itu ia lekatkan di pundaknya. Tangan kanannya yang bergetar itu pun semakin menggigil. Karena perlahan-lahan pusaka Kiai Pedang Kangkam telah menyatu dalam tubuh Kitayu. Haji Sukmo memperhatikan hal itu dengan takjub dan amat heran. Karena baru pertama kali ini dia melihat pusaka menyatu di dalam tubuh seseorang tanpa terlihat sedikit pun. Eyang, di manakah pusaka itu? Di mana, Eyang? Seperti yang telah kau lihat sendiri, Aji Sukmo. Pusaka Kiai Pedang Kangkam itu bisa menyatu pada orang yang cocok dengan dirinya. Seseorang yang membawa Kiai Pedang Kangkam bisa menjadi ruangkanya. Kiai Pedang Kangkam tidak pernah mempunyai sarung, Haji Sukmo. Tetapi ia menyatu pada diri seseorang yang menguasainya. Ingat, seseorang yang menguasainya. Seseorang yang menguasainya? Iya, seseorang yang menguasainya. Bukan seseorang yang dikuasai pedang ini. Seperti kau lihat pada diri eyangmu yang telah renta ini. Kepadakulah pusaka Kiai Pedang Kangkam mau bersarang dan mau menggunakan tubuh eyang yang renta ini sebagai ruangkanya. Dan eyang melihat kaulah yang pantas dan mampu menjadi ruangkanya. Haji Sukmo, kau memiliki kesabaran, keluhuran budi dan etikat baik. Tujuanmu mulia dalam melangkah sebagai seorang pendekar. Itulah kenapa aku ingin menyerahkan pusaka Kiai Pedang Kangkam kepadamu. Eyang, saya pernah kecewa dengan pusaka itu. Kecewa? Iya, saya telah dipermalukan oleh seekor monyet. Aku tahu, Ger. Mengapa kau pernah kecewa dengan pusaka Kiai Pedang Kangkam? Apakah kakekmu telah menyerahkan pusaka palsu itu kepadamu? Eyang, jadi... Iya, akulah yang mengambil alih pusaka Kiai Pedang Kangkam dari tangan kakekmu. Jadi Eyang yang mencuri pusaka itu? Eyang tidak pernah mencuri, Haji Sukmo. Tetapi yang mengambil pedang itu juga bukan kehendak Eyang sendiri. Aku minta izin pada Ki Ageng Kembang Joyokusumo dengan syarat yang sangat berat, Haji Sukmo. Eyang, apakah syarat bagi orang yang memegang pusaka itu? Eyang tidak bisa menceritakannya kepadamu sebelum menyerahkan pusaka Kiai Pedang Kangkam kepada orang yang cocok memegangnya. Apa, Eyang? Mengapa begitu? Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection.
Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Iya, kalau kau tidak mau menerima pusaka Kiai Pedang Kangkang, maka kau tidak akan pernah tahu apa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang membawa pusaka Kiai Pedang Kangkang. Untuk itulah, ku minta kau membuka diri dan bersedia menerima pusaka ini. Eyang, Banyak orang yang berlomba-lomba, bahkan sampai bertaruh nyawa untuk mendapatkan pusaka Kiai Pedang Kangkam ini, Aji Sukmo. Tetapi aneh sekali di mataku jika pusaka ini kuberikan cuma-cuma kepadamu, tetapi kau menolaknya. Hal inilah yang semakin membuat Eyang penasaran dan kagum kepadamu, Nger. maafkan saya, Eyang. Kau benar-benar seorang pendekar yang berbudi luhur, yang memiliki hati dan pikiran amat bijaksana, yang memiliki jiwa tulus dan jujur. Kau memiliki dasar-dasar yang teguh untuk memegang apapun. Kau akan menjadi pendekar besar, anakku. Eyang Tayu, Hanya orang sepertimu lah yang cocok memegang pusaka Kiai Pedang Kangkam. Memang kau tidak akan pernah mempergunakannya, Aji Sukmo. Karena tanpa pusaka Kiai Pedang Kangkam, kau pun sanggup mengatasi segala-galanya. Tetapi dengan sangat yang memohon kepadamu, agar kau sudi menerima pusaka ini, Nger. Eyang, nanti saya berdosa. Nanti saya bersalah karena menyimpan pusaka itu dan tidak menggunakannya. Seperti yang dilakukan oleh kakek Wulung. Kakek juga pernah menyimpan pusaka itu dan ia tidak menggunakannya. Sehingga Eyang Tayu mengambilnya. Iya. Aku terpaksa membuat tiruan pusaka Kiai Pedang Kangkam, lalu menggantikannya. Dan aku ambil pusaka itu dengan menayuh. Kau benar-benar hebat, Tayu. Kau benar-benar luar biasa. Kau mampu menciptakan sebuah senjata yang persis sekali dengan Kiai Pedang Kangkam. Baiklah. Karena kau telah memenuhi syarat dengan apa yang kuminta, maka kau boleh menayuh pusaka itu. Panggillah pusaka itu yang saat ini berada di Mataram dalam genggaman Ki Wulung. Terima kasih Ki Ageng Kembang Joyokusumo. Malam ini juga, saat ini juga, saya akan menayuh. Saya akan mengambil pusaka asli Kiai Pedang Kangkam. Ki Tayu segera mengambil sepotong kain putih. Kain itu digelar di atas lantai. Kain itu ia pancang dengan bambu wulung yang sudah ia bikin halus dan runcing. Kiai Pedang Kangkam palsu ia letakkan di atas kain putih itu. Lalu dia membaca mantra-mantra dan syarat-syarat untuk menayuh. Hong niat ingsun memanggil pusaka Kiai Pedang Kangkam. Sebagai gantinya,
kukirimkan pusaka Kiai Pedang Kangkam tiruan ini kepada Ki Wulung. Biarkanlah tiruan pusaka ini disimpan dan pusaka asli itu menjadi peganganku. Hong niat ingsun terkabul berkat anugerah yang maha kuasa. Keadaan menjadi gelap gulita. Dupa yang dinyalakan Kitayu nampak memerah dan suasana makin pekat. Tak seorang pun mampu melihat apabila terlihat sinar hijau kebiruan melayang-layang dan berputar-putar masuk ke bawah kain putih. Sementara senjata tiruan itu pun telah lenyap dari tempatnya. Tubuh Kitayu bergetar, tangannya meliuk-liuk dan bergetar hebat bagaikan menarikan tarian setan. Jagat Dewa Batara, Hong Ingsun terima kasih. Hong Ingsun mengucapkan terima kasih kepadamu. Duh Allah yang Maha Besar, Hong Ingsun berhasil memanggil Kiai Pedang Kangkam. Kau telah berhasil memanggil Kiai Pedang Kangkam. Peliharalah baik-baik. Jangan sampai kau pergunakan pusaka itu menuruti hawa nafsumu. Peliharalah dan pergunakanlah sesuai dengan jiwa seorang pendekar sejati. Kau tahu, Tayu, apa makna dari julukan seorang pendekar yang sakti mandraguna? Pendekar sejati di bumi Mataram ini. Ki Ageng Kembang Joyokusumo. Pendekar sejati adalah pendekar yang tidak mau menyakiti hati lawan-lawannya. Ia juga pantang menumpahkan darah kecuali terpaksa. Untuk itulah Kuminto, kau pelihara pusaka Kiai Pedang Kangkam sebaik-baiknya. Sarungkanlah pusaka itu. Sarungkanlah dalam rangka tubuhmu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.